Assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali dengan channel Kuliah Online Ekonomi. Di video ini kita akan membahas salah satu topik di dalam ekonomi mikro, yaitu General Equilibrium atau orang biasa menyebutnya sebagai keseimbangan umum. Apa itu? Oke, kita bahas. Oke, kita sekarang pertama membedakan apa itu partial equilibrium atau keseimbangan parsial dengan general equilibrium atau keseimbangan umum. Kita sampai dengan saat ini telah mempelajari keseimbangan equilibrium, baik itu keseimbangan harga maupun keseimbangan kuantitas di dalam suatu pasar. Tetapi asumsi kita adalah bahwa pasar tersebut independen. Pasar tersebut tidak berhubungan dengan pasar lainnya. Artinya, saat kita menentukan keseimbangan harga misalnya, maka harga itu berdiri sendiri. Dia tidak akan mempengaruhi output atau produk lain atau pasar lain. Nah, penentuan keseimbangan yang seperti ini kita sebut sebagai partial equilibrium atau keseimbangan parsial. Namun, pada kenyataannya, saat kita membahas pasar, saat kita membahas keseimbangan pasar, keseimbangan harga pasar, ada keterkaitan antara pasar yang satu dengan pasar yang lain. Oke, jadi harga di pasar tertentu, harga keseimbangan di pasar tertentu itu akan memengaruhi penentuan harga di pasar lain. Karena apa? Karena kita telah mempelajari ya di pertemuan-pertemuan awal bahwa ada barang yang sifatnya substitusi, ada barang yang sifatnya komplementer. Artinya apa? Artinya harga barang-barang tadi, barang substitusi maupun harga barang komplement itu akan memengaruhi barang lain. Oke, kita sudah dalam membahas ini. Nah, seharusnya analisis keseimbangan kita itu pertimbangkan keterkaitan antar pasar ini. Oke, jadi seharusnya analisis keseimbangan pasar itu mempertimbangkan semua pasar. Oke, nah analisis semacam ini kita sebut sebagai general equilibrium atau keseimbangan umum. Agar lebih jelas untuk membedakan apa itu partial equilibrium, kemudian apa itu general equilibrium, kita ke kasus. Dan sekarang kita akan membahas yang partial equilibrium dulu. Oke, misalnya terdapat suatu pasar, pasarnya adalah pasar bioskop, artinya jual beli tiket bioskop di sini. Fungsi permintaan dan penawarannya itu tertentu yang akan menghasilkan keseimbangan pasar, keseimbangan harga, yaitu $6. Oke. Kemudian pemerintah mengenakan pajak, mengenakan tax $1 per tiket. Oke. Sehingga apa? Kita telah mempelajari terhadap pengenaan pajak ini. Seolah-olah penawarannya itu akan bergeser ke kiri. Sebenarnya ada metode untuk menganalisis pajak ini. Bisa kurva S, kurva supply-nya bergeser ke kiri, atau kurva demand-nya yang bergeser ke kiri. Oke, cuman besarnya pergeseran adalah sebesar teks tadi. Kita telah mempelajari waktu kita menganalisis kebijakan pemerintah. Oke, kita sekarang anggap kurva supply-nya bergeser ke kiri. Oke, bergeser secara vertikal sebesar $1. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harga yang dibayar oleh pembeli itu akan naik, akan menjadi $6,35. Nah, ini sebenarnya adalah analisis partial equilibrium. Jadi analisis kita berhenti di situ. Oke, berhenti pada keadaan di mana harga tiket bioskop itu naik dari $6 menjadi $6,35. Analisis kita berhenti di situ. Itulah partial equilibrium. Oke, kita tidak menganalisis bagaimana pengaruhnya kenaikan harga tiket ini ke pasar lain, misalnya penyewaan DVD. Karena tiket bioskop dengan penyewaan DVD kita anggap sebagai barang substitusi. Oke, mungkin akan memengaruhi harga penyewaan DVD, bisa naik atau bisa turun, nanti akan kita bahas. Nah, perubahan ini pasti nanti akan memengaruhi lagi pasar tiket ini, karena sekali lagi tiket dengan DVD ini adalah barang substitusi. Oke, hal semacam ini yang kita sebut sebagai feedback effect. Oke, artinya gini, tadi kenaikan atau penurunan tiket
akan mempengaruhi harga di sewa DVD. Nah, perubahan sewa DVD akan memengaruhi lagi harga tiket. Ini yang kita sebut sebagai feedback effect. Nah, sekali lagi partial equilibrium tidak menganalisis ini. Jadi tadi analisis kita hanya berhenti pada bahwa tax akan menaikkan harga yang dibayar pembeli dari $6 menjadi $6,35 titik. Itu adalah partial equilibrium. Lalu bagaimana jika analisis kita adalah general equilibrium? Nah, saat kita menganalisis general equilibrium, efek dari pengenaan pajak tadi itu masih berlanjut. Oke, yaitu mana? Yaitu ke pasar sewa DVD. Akan berlanjut ke situ. Karena apa? Karena tadi kita sudah membahas bahwa tiket bioskop dengan sewa DVD adalah barang substitusi. Oke. Misalnya sebelum ada pajak, sekarang kita menganalisis yang DVD ya. Sebelum adanya pajak tiket bioskop, keseimbangan harga pasar sewa DVD adalah $3 seperti gambar yang di bawah. Oke. Namun tadi efek dari pengenaan pajak akan membuat harga tiket yang dibayar pembeli akan naik. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya akan memengaruhi harga sewa DVD. Karena apa? Karena merupakan barang substitusi tadi. Oke. Kenaikan harga tiket bioskop itu akan membuat permintaan sewa DVD akan naik. Oke, karena apa? Kalau alurnya adalah saat tiket bioskop naik, maka jumlah yang diminta tiket bioskop akan turun karena mereka akan beralih ke sewa DVD yang membuat permintaan akan naik. Oke. Konsekuensinya kurva permintaan DVD akan naik dari DV ke DV aksen kalau di gambar kita, yang mengakibatkan harga keseimbangan akan naik dari yang tadi awalnya sewa DVD adalah $3, kalau di gambar ini menjadi $3,5. Itu adalah general equilibrium di tahap berikutnya. Tapi masih ada tahap berikutnya. Oke, tahapnya apa? Kita bahas. Tadi kita sudah membahas efek pertama ke pasar sewa DVD adalah menaikkan harga sewa DVD. Nah, karena sekali lagi sewa DVD dengan tiket bioskop adalah substitusi, maka kenaikan harga sewa DVD akan membuat kurva permintaan tiket bioskop akan naik. Ini yang tadi kita sebut sebagai feedback effect. Oke. Akibatnya apa? Akibatnya harga tiket bioskop naik kembali menjadi $6,75. Oke. Nah, kenaikan harga tiket ini sekali lagi akan menggeser kurva permintaan sewa DVD. Nah, proses ini akan terus berlangsung seperti itu, tetapi nantinya hasilnya akan menjadi konvergen. Keadaan konvergen ini, kurva permintaan tiket itu akan menjadi DM bintang. Dan kurva permintaan sewa DVD adalah DV bintang. Oke, nah pada keadaan ini terjadi harga keseimbangan baru. Efek awal tadi yaitu kenaikan pajak atau pengenaan pajak ke tiket bioskop tadi. Oke, nah harga keseimbangannya adalah untuk tiket $6,82 dan untuk keseimbangan DVD itu adalah $3,58. Untuk memperjelas kita ke latihan soal. Oke, misalnya soalnya seperti ini. Fungsi permintaan dan penawaran kopi dan teh itu terlihat seperti di dalam tabel. Oke. Kemudian ada bencana. Bencananya adalah adanya cuaca buruk yang menyebabkan adanya serangan butiran es atau frost pada tanaman kopi. Ini akan memengaruhi penawaran kopi. Jadi kalau kita lihat di tabel, yang di kolom pertama adalah kurva permintaan awal, kemudian kolom selanjutnya adalah kurva supply awal, dan kolom yang terakhir adalah kurva supply setelah adanya frost. Oke, nah kita lihat perubahannya adalah di penawaran kopi setelah adanya frost. Terlihat bahwa penawarannya turun. Oke. Kopi dan teh adalah barang substitusi dan kita lihat di
persamaan permintaannya ini, misalnya untuk permintaan kopi itu permintaan akan dipengaruhi oleh harga kopi itu sendiri dengan koefisien negatif, artinya berlawanan, dan harga dari teh PT. Jadi ini memperlihatkan bahwa yang akan dianalisis adalah general equilibrium. Oke. Karena apa? Karena di sini akan terjadi saling mempengaruhi harga barang substitusi tadi. Oke. Soalnya kita disuruh untuk menentukan yang pertama keseimbangan umum awalnya seperti apa, general equilibrium awalnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan umum atau general equilibrium setelah adanya bencana frost yang mengganggu tanaman atau produktivitas dari kopi itu. Oke, kita mulai dengan membahas keseimbangan umum awal. Untuk keseimbangan awal, kita lihat dari sisi kopi dulu. Equilibrium kopi seperti apa? Ini adalah kurva permintaan dan penawaran dari kopi. Oke. Kemudian equilibrium terjadi saat Hd sama dengan Hs. Jadi 120 minus 50 Pc ditambah 40 Pt sama dengan 80 plus 20 Pc. Oke. Kita memperoleh persamaan ini, dan setelah kita sederhanakan, kita bagi dengan 10, hasilnya adalah ini. Ini adalah persamaan saat terjadi keseimbangan di pasar kopi. Oke, 7 PC dikurangi 4 PT sama dengan 4. Oke, kita keep ini sebagai persamaan pertama kita. Sekarang kita analisis ke keseimbangan teh. Oke, ini adalah kurva permintaan dan kurva penawaran teh. Oke, sebelum terjadinya frost. Oke, 80 minus 75 PT ditambah 20 PC sama dengan 45 ditambah 10 PT, karena equilibrium terjadi saat Hd sama dengan Hs. Kita memperoleh persamaan ini, dan setelah kita sederhanakan menjadi 4 PC dikurangi 17 PT sama dengan minus 7. Oke, ini adalah persamaan keseimbangan di pasar teh, dan kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Oke, kita mempunyai dua persamaan ini, persamaan dengan dua variabel PC dan PT. Oke, dari dua persamaan ini kita bisa memperoleh nilai dari PC dan PT. Dan ini sebenarnya adalah harga keseimbangan. Oke, harga keseimbangan umum, general equilibrium. Oke, dari price baik kopi maupun teh. Oke, kita selesaikan dua persamaan ini. Oke, persamaan yang pertama saya kalikan dengan 4, hasilnya ini. Persamaan yang kedua saya kalikan dengan 7, hasilnya ini. Ini agar tujuannya adalah agar koefisien dari PC sama. Kemudian saya kurangkan, hasilnya adalah 103 PT sama dengan 65. Kita dapat PT harga teh di keseimbangan adalah 0,63. Kemudian kita substitusikan, bisa ke persamaan 1 atau persamaan 2. Kita memperoleh PC harga keseimbangan kopi adalah 0,93. Inilah general equilibrium sebelum adanya frost. Sekarang kita analisis setelah adanya frost atau bencana butiran es tadi yang mengganggu tanaman kopi. Oke, sama kita lihat equilibrium baik di pasar kopi maupun teh. Oke, ini adalah persamaan permintaan dan penawaran di pasar kopi setelah adanya frost. Oke, kita sama dengan karena kita mencari keseimbangan, berarti Hd sama dengan Hs. Oke, kita sederhanakan dan masing-masing kita bagi menjadi 10 agar lebih sederhana. Kita memperoleh persamaan 1 ini. Oke, kemudian kita beralih ke equilibrium teh. Oke, ini adalah persamaan permintaan dan penawaran teh setelah adanya frost. Oke, dan pada intinya sama dengan di awal tadi, karena baik permintaan maupun penawaran teh itu tidak berubah. Karena frost tadi hanya mempengaruhi produktivitas atau supply dari kopi. Oke, kita memperoleh persamaan 2 ini. Oke. Kemudian kita selesaikan dua persamaan dengan dua peubah tadi. Oke, persamaan 1 sekali lagi saya kalikan dengan 4. Persamaan kedua saya kalikan dengan 7 agar koefisien dari PC sama, sehingga bisa saya kurangi.
Oke, ini hasilnya dan kita peroleh harga teh adalah 0,79 dan harga kopi adalah 1,59. Oke, terlihat baik teh maupun kopi itu harganya akan naik setelah adanya bencana frost tadi. Ini adalah salah satu persamaan atau penyelesaian yang menggambarkan adanya general equilibrium, di mana harga di pasar satu itu akan memengaruhi harga di pasar yang lain. Konsep equilibrium yang telah kita bahas sebelumnya.